Perkenalkan, nama saya Sivita Deandra. Saya berasal dari Agribisnis D dengan NIM 112. Di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan dalam ekspor dan impor. Jadi yang pertama, apa itu ekspor dan impor? Ekspor merupakan proses pengiriman barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah proses memasukkan barang dan jasa dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan ekspor dan impor sendiri adalah meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar produk domestik, dan meningkatkan hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya adalah jenis hambatan dalam ekspor dan impor. Yang pertama adalah hambatan tarif atau tarif barriers, merupakan pajak atau biaya yang dikenakan pada barang impor atau ekspor. Dampaknya adalah meningkatkan harga barang impor, mengurangi daya saing produk di pasar domestik. Selain itu, menurunkan volume perdagangan. Contohnya adalah negara A mengenakan tarif 20% untuk produk elektronik yang diimpor dari negara B. Kemudian adalah hambatan tarif administratif, merupakan prosedur yang rumit dalam proses bea cukai dan pengurusan dokumen. Dampaknya adalah penundaan pengiriman barang, biaya tambahan yang terkait dengan proses administrasi, serta terhambatnya arus barang dan peningkatan biaya operasional. Contohnya adalah proses bea cukai yang memakan waktu dan persyaratan dokumentasi yang rumit dan beragam antar negara. Selanjutnya adalah hambatan non-tarif. Jenis-jenis hambatan non-tarif. 1. Kuota impor, merupakan pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua, standarisasi dan regulasi ialah persyaratan teknis atau sertifikasi produk yang harus dipenuhi. 3. Lisensi impor, merupakan pengaturan yang memerlukan izin khusus untuk impor barang tertentu. 4. Larangan impor adalah pembatasan atau larangan barang tertentu masuk ke pasar domestik. Dampak yang ditimbulkan dari hambatan ini adalah menyulitkan pengusaha dalam memasarkan produk di negara tujuan ekspor. Selain itu, mengurangi fleksibilitas dalam memilih produk impor. Selanjutnya adalah hambatan keuangan. Hambatan keuangan ini merupakan perbatasan dalam akses pembiayaan untuk kegiatan ekspor dan impor. Dampaknya adalah menurunnya daya beli konsumen di luar negeri serta kesulitan dalam pembiayaan transaksi internasional. Contohnya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang dan keterbatasan kredit perdagangan atau fasilitas pembiayaan ekspor dan impor. Hambatan politikal merupakan kebijakan politik yang mempengaruhi perdagangan antar negara. Dampaknya adalah mengurangi jumlah pasar ekspor yang dapat dijangkau, meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional, dan merusak hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Contohnya adalah kebijakan proteksionisme yang membatasi perdagangan internasional, sanksi ekonomi atau embargo perdagangan antar negara. Dan yang terakhir adalah hambatan infrastruktur, merupakan keterbatasan fasilitas pelabuhan, transportasi, dan logistik yang menghambat aliran barang. Dampaknya adalah penundaan pengiriman barang, biaya transportasi yang tinggi, pengaruh negatif terhadap daya saing produk di pasar internasional. Contohnya adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan dan transportasi, dan masalah logistik dan distribusi barang. Nah, terdapat studi kasus hambatan ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama adalah hambatan ekspor, merupakan keterbatasan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, proses dokumentasi ekspor yang rumit. Kemudian ada hambatan impor, yang merupakan kebijakan proteksionisme yang membatasi produk impor barang tertentu. Kemudian yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi harga barang impor. Dampak pada ekonomi Indonesianya adalah menurunnya volume ekspor dan impor dan menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. Kemudian solusi untuk mengatasi hambatan ekspor dan impor adalah 1. Peningkatan infrastruktur, 2. Simplifikasi prosedur administratif, 3. Kebijakan perdagangan yang mendukung, dan 4. Penguatan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah hambatan dalam ekspor dan impor sangat beragam, mulai dari hambatan tarif, non-tarif, administratif, hingga politikal dan infrastruktur. Solusi yang efektif diperlukan untuk mengurangi hambatan tersebut agar perdagangan internasional dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Penguatan kebijakan perdagangan, infrastruktur, serta kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.